Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak dosen, serta teman-teman semuanya. Semoga kita selalu senantiasa diberi kesehatan dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan dan mempresentasikan mengenai konflik dan manajemen. Selamat menyaksikan. Oke, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian konflik. Nah, konflik sendiri menurut Narjana itu merupakan akibat dari adanya suatu situasi di mana keinginan atau kehendak yang saling bertentangan atau berlawanan satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya itu merasa terganggu. Kemudian konflik itu ada yang namanya konflik antara individu dengan dirinya sendiri. Nah, konflik ini dapat terjadi karena individu itu merasa bimbang pekerjaan mana yang harus mereka lakukan. Kemudian bisa juga terjadi karena adanya berbagai permintaan pekerjaan yang saling bertentangan maupun adanya pengharusan atau harapan terhadap individu itu yang harus melakukan hal-hal atau pekerjaan yang melebihi kemampuan yang mereka miliki. Kemudian ada konflik yang disebut dengan konflik antara individu dengan lingkungan dalam organisasi. Nah, konflik ini berhubungan dengan cara individu menanggapi atau merespon tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Contohnya, itu seperti seorang karyawan mendapat hukuman karena melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Seperti itu. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai bentuk-bentuk konflik. Nah, bentuk konflik yang pertama yaitu konflik dalam diri individu. Nah, konflik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu konflik-konflik yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai atau goal konflik, yang dibagi lagi menjadi tiga, yaitu approach konflik. Nah, konflik ini dapat terjadi ketika individu dihadapkan pada pilihan yang saling menguntungkan atau sama-sama menguntungkan. Contohnya, seorang karyawan yang dihadapkan pada pilihan antara promosi jabatan atau kenaikan gaji yang besar. Kemudian, yang kedua adalah approach avoidance conflict. Nah, konflik ini dapat terjadi ketika individu dihadapkan pada pilihan yang saling bertentangan atau yang satu menguntungkan, yang satu memberikan konsekuensi yang tidak menguntungkan. Contohnya, seorang karyawan itu dihadapkan pada pilihan antara kenaikan gaji yang besar tapi dengan syarat bahwa dia harus mau ditempatkan di tempat yang terpencil. Kemudian yang ketiga ada avoidance conflict. Nah, konflik ini merupakan konflik di mana individu itu dihadapkan pada dua pilihan yang memiliki konsekuensi tidak menguntungkan. Contohnya, seorang karyawan dihadapkan pada pilihan apakah ia harus tetap bekerja di tempat kerjanya saat ini dengan gaji yang kecil atau pindah mencari tempat kerja baru dengan gaji yang lebih besar tapi belum tentu cepat dalam memperoleh pekerjaan tersebut. Kemudian, konflik dalam diri individu yang kedua adalah konflik yang berkaitan dengan peran dan ambiguitas. Nah, konflik ini seringkali terjadi karena adanya perbedaan peran dan ambiguitas dalam tugas dan tanggung jawab terhadap sikap-sikap, nilai-nilai, dan harapan-harapan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Kemudian, menurut Ville dan House itu memberikan kesimpulan atas penyelidikan kepustakaan mengenai konflik peran dalam organisasi yang dicatat melalui indikasi-indikasi yang dipengaruhi oleh 4 variabel pokok, yaitu yang pertama mempunyai kesadaran akan terjadinya konflik peran, yang kedua menerima kondisi dan situasi bila muncul konflik yang bisa membuat tekanan-tekanan dalam pekerjaan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mentolerir stres. Dan yang keempat, memperkuat sikap atau sifat pribadi lebih tahan
dalam menghadapi konflik yang muncul dalam organisasi. Kemudian, bentuk-bentuk konflik yang selanjutnya adalah interpersonal konflik. Nah, dalam interpersonal konflik terdapat suatu teori, yaitu teori Johari-Window. Nah, teori ini digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara dirinya dan orang lain. Teori ini disebut juga dengan teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Nah, teori ini juga berkaitan dengan emotional intelligence theory yang berhubungan dengan kesadaran dan perasaan manusia. Konsep dari teori Johari-Window digunakan untuk menciptakan hubungan intrapersonal dan interpersonal, yaitu hubungan pada diri sendiri dan hubungan antara diri sendiri dan orang lain. Adapun konsep teori Johari-Window ini terbagi menjadi 4 bagian, antara lain yang pertama adalah open self. Open self itu merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang dapat saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua yaitu blind self, merupakan keadaan atau kondisi di mana orang lain dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, sedangkan orang tersebut tidak mampu memahami dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu hidden self. Hidden self itu merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang itu memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan hal-hal atau sebagian hal yang dirasa tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah unknown self. Unknown self itu merupakan kondisi di mana seseorang itu tidak dapat memahami dirinya sendiri dan bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Sumber konflik antar pribadi. Ada beberapa faktor yang mendasari konflik antar pribadi dalam organisasi. Yang pertama yaitu pemecahan masalah secara sederhana. Fokus tertuju pada penyelesaian masalah dan orang-orangnya tidak mendapat perhatian utama. Yang kedua yaitu penyesuaian atau kompromi. Kedua pihak bersedia saling memberi dan menerima namun tidak selalu langsung tertuju pada masalah yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu tidak sepakat. Tingkat konflik ini ditandai dengan pendapat yang diperdebatkan dan mengambil sikap menjaga jarak. Yang keempat, kalah atau menang. Ini karena ketidaksepakatan yang disertai sikap bersaing amat kuat. Yang kelima yaitu pertarungan dan penerbangan. Ini adalah konflik penembak misterius. Orang-orang yang terlibat di dalamnya saling menembak dari jarak dekat kemudian mundur untuk menyelamatkan diri. Yang keenam yaitu keras kepala. Ini adalah mentalitas dengan caraku untuk tidak sama sekali. Satu-satunya kasih karunia yang menyelamatkan konflik ini adalah karena biasanya hal ini tetap mengacu pada pemikiran yang logis. Yang ketujuh yaitu penyangkalan. Ini adalah salah satu jenis konflik yang paling sulit diatasi karena tidak ada komunikasi secara terbuka dan terus terang. Ketiga yaitu konflik organisasi. Konflik yang terjadi dalam organisasi dalam batas-batas tertentu diperlukan dalam rangka kemajuan dan perkembangan organisasi. Pandangan negatif masyarakat tentang konflik disebabkan konflik yang muncul di permukaan sering merupakan konflik yang bersifat destruktif. Dalam organisasi terdapat dua jenis konflik. Yang pertama yaitu konflik fungsional. Konflik ini berkaitan dengan pertentangan antar kelompok dan bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan prestasi organisasi. Konflik fungsional dapat mengarahkan pada penemuan secara lebih efektif untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat berkembang. Yang kedua yaitu konflik disfungsional. Konflik disfungsional berkaitan dengan pertentangan antar kelompok yang merusak atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Jika konflik yang terjadi tidak dapat ditangani dan mengarah kepada konflik disfungsional, maka akan menurunkan prestasi organisasi. Selain itu, konflik di dalam organisasi juga dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, konflik dalam diri seseorang terjadi jika ia harus memilih tujuan yang saling bertentangan atau tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. Yang kedua, konflik antar individu terjadi karena perbedaan tentang isu tertentu, tindakan, dan tujuan di mana hasil bersama sangat menentukan. Yang ketiga yaitu konflik antar anggota kelompok. Kelompok
dapat mengalami konflik substantif, yaitu terjadi karena perbedaan latar belakang keahlian anggota suatu komite menghasilkan kesimpulan berbeda atas data yang sama, atau konflik afektif, yaitu terjadi karena tanggapan emosional atas situasi tertentu. Yang keempat, konflik antar kelompok terjadi karena masing-masing kelompok ingin mengejar kepentingan atau tujuan kelompok masing-masing. Yang kelima, konflik intraorganisasi. Konflik ini meliputi 4 macam konflik. Yang pertama, konflik vertikal. Yang kedua, konflik horizontal. Yang ketiga, konflik lini staf. Yang keempat, konflik peran. Yang keenam, konflik antar organisasi terjadi karena mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain terhadap pemasok, pelanggan maupun distributor. Yang sebab-sebab munculnya konflik, penyebab terjadinya konflik dalam organisasi: yang pertama, situasi yang tidak sesuai; yang kedua, rencana kegiatan dan alokasi yang tidak sesuai; yang ketiga, masalah status pekerjaan yang tidak pasti; yang keempat, perbedaan persepsi. Saya akan menjelaskan beberapa pandangan konflik. Menurut Robin, ada jenis 3 pandangan. Yang pertama yaitu pandangan tradisional. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik merupakan hal yang buruk, sesuatu yang negatif, dan merugikan yang harus dihindari. Kedua, adanya pandangan hubungan manusia yang menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang terjadi pada kelompok atau organisasi. Yang ketiga yaitu pandangan interaksionis, menyatakan bahwa mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya suatu konflik. Menurut Stunner dan Freeman, ada 2 jenis pandangan. Yang pertama, pandangan tradisional. Pandangan ini menganggap konflik adalah suatu hal yang harus dihindari karena dapat mengajukan dan mencegah pencapaian tujuan yang optimal. Kemudian yang kedua, adanya pandangan modern, menganggap konflik tidak dapat dihindari dan bahkan dinilai baik karena berdampak positif mendorong individu berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Saya akan menjelaskan perkembangan konflik. Yang pertama yaitu konflik yang masih tersembunyi, yaitu kondisi emosional yang dirasakan sebagai hal yang biasa dan tidak dapat dipersoalkan. Yang kedua yaitu konflik yang mendahului. Tahap perubahan dirasakan secara tersembunyi dan belum mengganggu si individu, seperti perbedaan tujuan dan nilai. Yang ketiga, konflik yang dapat diamati dan dirasakan. Muncul karena konflik yang sebelumnya tidak dapat terselesaikan. Yang keempat, konflik yang terlihat secara terwujud perilaku, yaitu individu atau kelompok berupaya melakukan berbagai upaya mekanisme pertahanan diri. Yang kelima, penyelesaian atau tekanan konflik, yaitu tindakan untuk menyelesaikan dengan berbagai strategi atau sebaliknya menggunakan tekanan. Yang keenam, yaitu akibat penyelesaian konflik. Apabila konflik dapat diselesaikan secara efektif dengan strategi yang tepat, maka akan berdampak positif. Apabila sebaliknya tidak tepat, maka akan berdampak negatif. Saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri konflik, yaitu adanya 2 pihak individu yang terlihat saling bertentangan. Yang kedua, adanya tujuan, peran, nilai-nilai, atau norma-norma yang saling bertentangan. Yang ketiga, munculnya interaksi yang ditandai dengan gejala individu yang meniadakan, mengurangi, dan bahkan menekan pihak tertentu. Yang keempat, munculnya tindakan yang saling berhadapan yang terus berlarut. Yang kelima, adanya ketidakseimbangan akibat tindakan masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, dan sebagainya. Kita akan membahas mengenai integrasi. Nah, integrasi ini memiliki 2 arti. Yang pertama yaitu pengendalian terhadap konflik atau penyimpangan sosial dalam suatu sistem. Yang kedua yaitu membuat suatu keseluruhan dan menentukan unsur-unsur tertentu. Nah, di sini ada 2 jenis integrasi. Yang pertama yaitu asimilasi dan akulturasi. Yang pertama yaitu asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila golongan manusia dari latar kebudayaan yang berbeda saling berintegrasi secara insentif. Nah, di sini lambat laun dari kebudayaan lamanya itu
dari beberapa golongan itu akan menjadi kebudayaan yang berjenis campuran. Nah, asimilasi ini dapat mudah terjadi jika satu, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang akan dihadapi. Yang kedua yaitu sifat takut terhadap kebudayaan lain. Yang terakhir yaitu perasaan superioritas. Berikutnya kita akan membahas mengenai alkulturasi. Nah, di sini alkulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul jika suatu kelompok dengan kebudayaannya atau kebudayaannya sendiri bertemu atau dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan lain. Sehingga unsur-unsur dari kebudayaan asing itu dapat diterima kemudian diolah dengan kebudayaan aslinya tanpa mengurangi suatu unsur apapun. Jadi, suatu alkulturasi bisa dikatakan sebagai suatu proses perubahan yang ditandai dengan penyatuan kedua kebudayaan tersebut tanpa mengurangi suatu hal apapun. Contoh realita yang terjadi yaitu ketika kebudayaan Hindu memasuki kota Bali yang bisa dikatakan sebagai kebudayaan Hindu Bali sekarang. Nah, di situ Hindu Bali tidak akan merubah apapun dari kebudayaan Bali. Ya, kita akan membahas mengenai saluran konflik atau distribusi. Nah, di sini ada dua konflik yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Yang pertama yaitu konflik horizontal. Nah, konflik horizontal ini adalah konflik yang terjadi antara stakeholder dengan stakeholder lainnya. Jadi bisa dikatakan pegawai dengan pegawai lainnya atau bahkan divisi satu dengan divisi lainnya di dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu konflik vertikal. Nah, di sini konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara atasan dan bawahannya ketika belum menemukan titik temu untuk menyelesaikan masalah atau perbedaan pendapat antara atasan dan bawahannya. Kemudian kita akan membahas mengenai dampak positif dan dampak negatif suatu konflik. Nah, untuk pertama yaitu dampak positif. Yang pertama yaitu membawa masalah-masalah yang lalu yang telah diabaikan. Yang kedua yaitu memahami orang lain serta memahami posisi orang lain pada saat itu. Yang ketiga yaitu mendorong ide-ide baru. Jadi, ide-ide baru di sini adalah guna untuk memfasilitasi perubahan. Yang berikutnya yaitu dapat meningkatkan kualitas sebuah keputusan dengan cara mendorong seseorang atau individu untuk menciptakan ide-ide baru. Kemudian kita akan membahas dampak-dampak negatifnya. Apa saja sih? Yang pertama yaitu menimbulkan stres dan emosi pada karyawan. Yang kedua yaitu berkurangnya komunikasi yang digunakan sebagai syarat untuk koordinasi. Yang kedua yaitu menurunnya gaya partisipatif menjadi otoritatif. Yang berikutnya yaitu akan menimbulkan prasangka-prasangka yang negatif. Dan yang terakhir yaitu memberikan tekanan loyalitas kepada karyawan atau kelompok. Sekian presentasi dan pemaparan dari kelompok 6. Semoga bisa menambah ilmu kita semua. Apabila ada kekurangan, kami dari kelompok 6 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas Anda kembali.